Hare Krishna. Jadi sering sekali kita mendengarkan para penyembah yang memberikan kelas. Mereka sering mengutip sloka nama Cintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigrahaha Purna Sudo Nityamukto Binatwan Nama Namino, yang dimana artinya adalah Binatwan Nama Namino, bahwa Krishna tidak berbeda dengan nama Sri Krishna. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Sri Krishna, dijelaskan bahwa Krishna secara langsung menari di lidah kita. Tapi bagaimana sih untuk memahami bahwa nama Krishna tidak berbeda dengan Krishna sendiri? Jadi ada sebuah cerita dari Ramayana yang membuktikan bahwa nama Krishna itu tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Jadi suatu ketika ada seorang Waisya, seorang saudagar. Jadi saudagar ini sangat sibuk sekali, bahkan tidak punya waktu untuk melakukan pelayanan bakti. Nah, suatu hari Narada Muni datang ke rumahnya dan bercakap-cakap dengan Waisya ini. Waisya ini bilang, "Oh, saya sibuk, tolong jangan ganggu saya banyak memiliki pelanggan, saya harus melayani mereka." Terus Narada Muni bilang, "Tolong ucapkan nama Sri Ram sekali saja." Terus pedagang ini, saudagar ini mengatakan, "Oh, Narada Muni, saya begitu sibuk sekali, tidak ada waktu untuk saya bahkan untuk mengucapkan nama suci Sri Ram." Akhirnya Narada Muni memberikan solusi. "Baiklah, kalau memang kamu tidak ada waktu, kamu bisa ucapkan nama Sri Ram ketika kamu pergi ke toilet." Terus saudagar ini bertanya, Waisya ini bertanya, "Apakah boleh saya mengucapkan nama suci Sri Ram ketika saya melakukan pekerjaan yang kotor?" Pekerjaan kotor artinya ketika saya membuang sampah di toilet. Narada Muni bilang, "Oh ya, tidak apa-apa." Terus saudagar ini mengatakan, "Oke, baiklah." Nah, akhirnya dia ikuti sarannya Srila Narada Muni. Jadi setiap kali dia pergi ke toilet, disitulah satu-satunya waktu dia bisa mengucapkan nama suci Sri Ram. Jadi suatu ketika dia di toilet dan mengucapkan nama suci Sri Ram, sambil buang air besar mengucapkan nama suci Sri Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram. Pada saat itu Hanumanji sedang terbang melihat situasi apakah semuanya aman, dan dia mendengar ada orang yang mengucapkan nama suci Sri Ram. Dan Hanuman berpikir, "Oh, siapakah orang agung ini? Saya ingin melihat orang ini, saya ingin mengambil darsan dan mengaturkan sembah sujud kepada orang ini." Akhirnya Hanuman mendengarkan nama suci Sri Ram dikumandangkan. Dia langsung turun ke rumah orang itu, ke rumah orang pedagang ini, Waisya ini. Dan Hanuman terus perlahan-lahan mendekati di mana sumber suara pengucapan nama suci Sri Ram. Dan setelah semakin dekat, ternyata Hanuman sampailah di pintu toilet. Dan Hanuman berpikir, "Oh, ternyata saya salah. Sebenarnya orang ini menghina Sri Ram. Kenapa dia mengucapkan nama suci Sri Ram pada saat buang air besar?" Akhirnya langsung digedor pintunya oleh Hanuman. "Bing, bing, bing, buka pintu." Dan akhirnya seorang Waisya ini membuka pintu dan langsung Hanuman menghantam pipinya. Dihantamlah pipinya orang ini oleh Hanuman. Kita tahu Hanuman bagaimana kuatnya Hanuman. Dihantam langsung bengkak. Orang ini terkapar langsung pingsan. Langsung Hanuman bilang, "Kalau kamu berani lagi mengucapkan nama suci Sri Ram pada saat buang air besar, ini baru sekali. Kalau lagi sekali, kamu akan meninggal." Jadi Hanuman mengancam untuk membunuh orang ini. Akhirnya orang ini merasa ketakutan dan dia minta maaf kepada Hanuman. Oke, maafkan saya tidak tahu apa-apa, saya cuma disuruh oleh Narada Muni." Akhirnya Hanuman pergi seperti biasanya. Jadi Hanuman pergi ke Ayodhya dan sampai di depan istananya Sri Ram. Hanuman langsung mengaturkan sembah sujud full dandawat di kaki Sri Ram.
Tapi pada saat itu Sri Ram sedang duduk di singgasananya dan memegang pipinya seperti ini, dan seolah-olah Sri Ram merasa sedih, merasa sakit. Terus Hanuman setelah bangun dari mengaturkan sembah sujudnya, Hanuman bertanya kepada Sri Ram, "Oh Tuhanku, kenapa hari ini engkau tidak begitu ceria? Apa yang membuat Anda sedih?" Terus Sri Ram mengatakan, "Ya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa." Terus Hanuman penasaran, kok Sri Ram terus menutupi pipi beliau. Akhirnya Hanuman bertanya, "Apa yang terjadi dengan pipi Anda?" Dan akhirnya Sri Ram membuka tangannya, dan terlihatlah bengkak pipi Sri Ram. Dan Hanuman bertanya, "Siapakah orang biadab yang berani melakukan hal ini? Tolong kasih tahu saya, sekarang pun saya akan bunuh." Akhirnya Sri Ram mengatakan, "Kamulah orangnya." Terus Hanuman berpikir, "Oh, saya, bagaimana mungkin? Saya baru nyampe di sini dan tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk menyakiti Anda, Tuhanku." Akhirnya Sri Ram mengatakan, "Kamu telah menampar orang yang mengucapkan nama suciku. Apakah kamu ingat?" Terus Hanuman bilang, "Oh ya, dia itu adalah orang yang kurang ajar. Masa dia mengucapkan nama suci Anda ketika saat buang air besar?" Langsung Sri Ram mengatakan bahwa dalam situasi apapun, kalau seseorang mengucapkan nama suciku, itu artinya aku langsung hadir di tempat itu, dan namaku tidak berbeda dengan aku sendiri. Jadi ketika orang itu mengucapkan Jai Sri Ram dan kamu menampar orang itu, maka sakitnya itu aku yang menanggung. Jadi seperti itu. Dan dalam Chaitanya Lila juga kita tahu bahwa ketika Haridas Thakur dicambuk oleh anak buahnya Chankazi, jadi bekas-bekas cambukan itu langsung menampak di punggungnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan Haridas Thakur tidak merasakan sakit apa-apa, dan tidak ada tergores sedikit pun di punggungnya Haridas Thakur. Tetapi yang merasakan sakitnya itu dan bekas-bekas semua itu, bekas cambukan itu ada di punggungnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena pada saat dicambuk, Haridas Thakur selalu mengucapkan nama suci Gauranga dan mengucapkan nama suci Sri Krishna, Hare Krishna Mahamantra. Jadi seperti itulah, ketika kita mengucapkan nama suci Sri Krishna, jadi Krishna langsung hadir di lidah kita dan menari. Karena Abhinatwan Nama Namino, nama Sri Krishna dengan Sri Krishna sendiri tidak berbeda.